warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Siska. Kali ini kita masih akan membahas mengenai bab 1 tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Pada subbab kali ini kita akan membahas mengenai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, tentang pemerintahan Komisaris Jenderal. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal dimulai setelah ditandatangannya Perjanjian Convention of London. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia secara sah dikembalikan lagi kepada Belanda oleh Inggris. Setelah penyerahan tersebut, pemerintahan di Indonesia atau pada saat itu kita mengenal dengan nama Hindia Belanda dipegang oleh 3 orang, yaitu Vlot, Weisges, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat sebagai Komisaris Jenderal. Pemerintahan tersebut bertugas untuk menormalisasikan keadaan lama pada masa penjajahan Inggris ke keadaan baru yang akan diperintah oleh pemerintah Belanda. Kemudian, tahun 1819, Van der Capellen menjabat menjadi Komisaris Jenderal hingga tahun 1824. Ada beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Van der Capellen dalam masa kepemimpinannya. Yang pertama, tetap mempertahankannya sistem pemerintahan residen. Yang kedua, dalam bidang hukum, Capellen menghapuskan sistem juri. Ketiga, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal masih tetap dipertahankan. Keempat, desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan, serta penguasanya ditugaskan untuk memungut pajak dan hasil bumi dari rakyat. Yang terakhir, kelima, dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada penguasa-penguasa asing untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Pada masa kepemimpinan Van der Capellen, terjadi pertentangan di negara Belanda tersendiri. Dari tahun 1816 sampai 1830, adanya pertentangan dalam tubuh parlemen antara kaum liberal dan kaum konservatif. Persoalannya mengenai masalah penguasaan tanah jajahan yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk. Nah, karena permasalahan tersebut, Komisaris Jenderal kemudian mengambil jalan tengah. Pemerintahan tetap berusaha menangani pengeksploitasian kekayaan tanah jajahan bagi keuntungan negeri induk dan mencari jalan dengan melaksanakan dasar-dasar kebebasan tersebut. Namun, hal itu kurang memberikan keuntungan bagi negara induk, sehingga Van den Bosch kemudian mengusulkan pelaksanaan Kulturstelsel atau yang dikenal dengan nama sistem tanam. Nah, setelah tadi pemerintahan Komisaris Jenderal, sekarang kita akan membahas tentang sistem tanam atau Kulturstelsel yang dijalankan oleh Van den Bosch. Kulturstelsel sendiri itu berarti sistem tanam. Terjemahannya dalam bahasa Inggris yaitu culture system, atau juga diartikan sebagai kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Nah, kira-kira kita biasanya mendengar tentang Kulturstelsel ini sistem tanam atau tanam paksa. Ya, kita memang lebih familiar mendengar mengenai tentang sistem tanam paksa. Tapi kira-kira keduanya ini program yang sama, tapi kok kenapa namanya berbeda? Oke,
Jadi begini, Kulturstelsel jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti sistem tanam. Tapi kenapa dalam pelaksanaannya penyebutannya berbeda menjadi tanam paksa? Hal ini sebenarnya dikarenakan dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bagi orang Indonesia, Kulturstelsel diartikan sebagai sistem tanam paksa. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya, proyek penanaman tersebut dilakukan dengan cara paksa, dan yang bagi melanggar akan dikenakan hukuman. Nah, penanaman tanaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman ekspor. Nah, karena adanya paksaan dari pemerintah Belanda, hal itu menjadikan masyarakat menyebutnya sebagai sistem tanam paksa, bukan sistem tanam. Oke, kita lanjutkan. Apa sih sebab-sebab dilaksanakannya sistem tanam? Sebab-sebab dilaksanakannya sistem tanam. Yang pertama, pemerintah Belanda dilirik hutang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya. Yang kedua, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro dan perang Padri, serta perang di berbagai daerah. Jadi, perang Diponegoro dan perang Padri itu menghabiskan kas keuangan Belanda sangat besar. Jadi, untuk memadamkan perang tersebut, Belanda sampai menguras kas keuangannya. Karena itu menjadikan keuangan Belanda kosong. Yang ketiga, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang keempat, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Jadi, di Hindia Belanda harus melawan Pangeran Diponegoro dan juga perang Padri. Sementara di Eropa sendiri, Belanda juga tengah disibukkan dengan perang kemerdekaan Belgia. Jadi, pada satu masa tersebut, Belanda harus menghadapi 3 peperangan. Tentu saja kan hal itu menguras kas keuangan Belanda, sehingga mereka membutuhkan alternatif cara untuk mengisi kekosongan kas keuangan tersebut. Selanjutnya, ketentuan pokok dari sistem tanam. Berdasarkan Stadtblatt tahun 1834 nomor 22, ketentuan pokok sistem tanam antara lain. Yang pertama, petani wajib menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa seperti kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh. Yang kedua, tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Ketiga, jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melebihi pajak, kelebihan tersebut akan dikembalikan lagi kepada petani. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk pengerjaan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Penduduk asli yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan pemerintah Belanda selama 65 hari. Yang keenam, kerusakan tanaman karena bencana alam akan ditanggung oleh pemerintah. Yang ketujuh atau yang terakhir, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas. Nah, lalu dalam pelaksanaannya kira-kira apakah mengalami penyimpangan ataukah tidak? Baik, dalam pelaksanaannya, sistem tanam ini mengalami beberapa penyimpangan. Nah, kenapa penyimpangan-penyimpangan tersebut bisa terjadi? Hal itu dikarenakan adanya peraturan atau cultural percentage atau persentase dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Nah, besaran upah yang diterima oleh Pangrep Praja atau Pramupraja
dalam mengumpulkan hasil tanaman-tanaman tersebut akan ditentukan dengan besaran tanaman yang diserahkan kepada pemerintah Belanda. Oke, jadi Bu Siska ulangi ya. Jadi besaran upah yang diterima Pangreh Praja, tugas dari Pangreh Praja pada waktu itu untuk mengumpulkan hasil tanaman dan juga pajak. Jadi besarnya upah yang diterima oleh Pangreh Praja disesuaikan dengan besaran tanaman yang bisa dikumpulkan. Nah, karena hal tersebut, Pangreh Praja pun banyak melakukan penindasan terhadap rakyat karena untuk mengejar besaran upah tersebut. Karena semakin banyak hasil yang dikumpulkan dan diserahkan, semakin banyak pula presentasi yang mereka dapatkan. Akibatnya, banyak dari Pangreh Praja yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan presentasi yang besar. Sekalipun hal itu, mereka harus menindas para rakyat pribumi. Nah, penyimpangan-penyimpangannya apa saja? Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja kepada pemerintah Belanda kurang lebih selama 65 hari. Tapi dalam pelaksanaannya, rakyat bekerja pada pemerintah Belanda melebihi dari waktu yang ditentukan. Yang kedua, jatah tanah untuk tanaman yang berkualitas ekspor melebihi dari 1/5 tanah garapan. Jadi, hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan bahan makanan pokok untuk rakyat sendiri karena banyak ranah yang lebih diperuntukkan untuk menanam tanaman ekspor. Yang ketiga, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dikenai pajak tanah. Padahal tadi dalam lembaran negara disebutkan bahwa tanah yang ditanami tanaman ekspor tidak akan dikenakan oleh pajak. Yang keempat, setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada petani. Hal ini tentu menyimpang dari lembaran negara tadi, bahwa kelebihan hasil panen akan dikembalikan lagi kepada petani. Dan yang terakhir, kelima, kegagalan panen tanaman tetap menjadi tanggung jawab rakyat, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Nah, itu adalah bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa sistem pertanam. Rakyat tentu saja mengalami dampak negatif yang sangat besar. Tapi apakah kira-kira masih ada dampak positif yang diterima oleh rakyat pribumi pada waktu itu? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekalipun kita memang mengalami dampak negatif yang cukup besar, tapi masih ada beberapa dampak positif yang masih bisa kita rasakan. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Nah, bisa kita ingat-ingat lagi kan? Pada masa kedatangan VOC, jenis tanaman yang ditanam adalah rempah-rempah. Kemudian beralih karena pasaran dunia memaksa atau membutuhkan bahan-bahan seperti nila, kopi, teh, dan gula. Akhirnya beralih juga jenis-jenis tanaman yang ditanam. Nah, karena bergantinya jenis tanaman tersebut menjadikan rakyat Indonesia mengenal teknik menanam yang baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Nah, hal ini itu sebenarnya dari dampak positif sistem tanam atau tanam pasar tersebut masih bisa kita rasakan sekarang ini. Oke, Bu Siska sekarang tinggal di Malang. Kita masih bisa merasakan beberapa dampak positifnya. Yang pertama, adanya perkebunan teh. Yang kedua, pabrik-pabrik gula yang ada, contohnya seperti pabrik gula Kebun Agung, pabrik gula Krebet. Itu adalah salah satu peninggalan dari sistem tanam juga.
Nah, itu masih bisa kita rasakan dampaknya hingga sekarang ini karena kedua pabrik gula tersebut masih beroperasi, ya kan? Nah, tapi tentu saja dampak negatifnya juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dampak negatifnya antara lain, yang pertama, kemiskinan serta penindasan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang terlalu berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Kenapa kok bisa mengalami kegagalan panen? Karena pada waktu itu rakyat lebih fokus dalam menanam tanaman ekspor dibandingkan mengurusi penanaman bahan kebutuhan pokok. Yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat sehingga penduduk Indonesia mengalami penurunan. Bahkan banyak diceritakan seperti di perkebunan kopi di Priangan, banyak rakyat hingga meninggal karena kelaparan, dan kemudian di pagi harinya jenazah-jenazah mereka nanti akan diambil oleh harimau untuk sebagai makanan. Nah, dikisahkan seperti itu banyak sekali terjadi. Oke. Sekian dari penjelasan mengenai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Tentang materi yang pertama, pemerintahan Komisaris Jenderal, dan yang kedua tentang sistem tanam. Nah, untuk materi selanjutnya bisa disaksikan dalam video dominasi pemerintahan kolonial Belanda part 2. Oke, sekian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.